Sahabat pembelajar dimanapun berada, kali ini akan saya sajikan bagaimana kita mendesain bahan ajar dengan menggunakan mind mapping. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengajarkan materi tentang larutan. Tentunya kalau murid disajikan dengan tulisan seperti ini, saya yakin 90% tidak ada yang tertarik. Ini tekstual. Otak tidak menyenangi hal-hal seperti ini. Otak itu menyenangi visual. Maka tekstual ini harus dirubah ke dalam bentuk visual sehingga langsung mudah bisa dicerna oleh otak kita. Seperti halnya kita membaca novel, menonton film, begitu selesai kita bisa hafal, bisa langsung terekam ceritanya. Tetapi bagaimana dengan pelajaran tekstual ini? Maka kita rubah dalam bentuk visual tanpa merubah isinya. Larutan, perhatikan judulnya larutan. Nah, di sini sudah diwakili dengan gambar-gambar. Pertama, asam. Nah, ada gambarnya asam. Kita tahu bahwa asam itu rasanya asam. Berarti menggambarkan bahwa asam itu sifatnya asam, rasanya asam. Kemudian korosif. Nah, gambarnya di situ jika mengenai tangan bisa terluka. Berarti korosif itu jika mengenai tangan bisa terkelupas atau terluka. Merubah kertas lakmus biru jadi merah. Biru, nah, jadi merah. Begitu dicelupkan ke larutan asam, jadi merah. Jadi bagian yang merah itu yang tercelup di larutan asam. pH-nya kurang dari 7. Kemudian basa, gambar sabun. Basa itu sifatnya agak-agak licin, jadi sabun itu bersifat basah. Kemudian kaustik, kalau kaustik itu bisa merusak kulit lama-lama kalau tidak dibilas ya, jadi ya, gatal dan seterusnya. Kemudian merubah kertas lakmus merah jadi biru, merah jadi biru ya. pH lebih besar dari 7. Nah, untuk mengingatnya gampang, B lebih besar 7, maka A duluan, A kurang dari 7. Jadi kalau angka kan kecil dulu. Kemudian garam. Nah, diwakili ada gambar garamnya. Gambar jelas rasanya asin, garam rasanya asin. Kemudian garam itu diperoleh dari reaksi antara asam dan basa, atau disebut reaksi netral, penetralan. Tapi sebenarnya reaksi asam dan basa bisa juga menghasilkan sifat asam, basa atau netral. Kemudian aplikasinya apa? Jika sakit mah itu pertanda asam lambung tinggi, maka harus dinetralkan dengan basa. Basanya apa? Proma. Jadi ini adalah reaksi penetralan. Oke, perhatikan bagaimana. Apakah Anda tetap ingin berkeyakinan menggunakan catatan linear atau beralih ke mind map?